Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tian Sera Ramadini dengan NIM 2102010151 dengan mata kuliah keperawatan medikal bedah dan dosen pengampu Ibu Nurse Isnaniar SKF MKEP. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan asuhan keperawatan koleliasis. Konsep koleliasis. Koleliasis adalah suatu penyakit batu empedu yang dapat ditemukan di dalam kandung empedu atau di dalam saluran empedu atau pada kedua-duanya. Sebagian besar batu empedu, terutama batu kolesterol, terbentuk di dalam kandung empedu. Batu empedu bisa terbentuk di dalam saluran empedu jika empedu mengalami aliran balik karena adanya penyempitan saluran. Batu empedu di dalam saluran empedu bisa mengakibatkan infeksi hebat saluran empedu atau kolangitis. Jika saluran empedu tersumbat, maka bakteri akan tumbuh dan dengan segera menimbulkan infeksi di dalam saluran. Bakteri bisa menyebar melalui aliran darah dan menyebabkan infeksi di bagian tubuh lainnya. Batu empedu yang ditemukan pada kandung empedu diklasifikasikan berdasarkan bahan pembentuknya sebagai batu kolesterol, batu pigman, dan batu campuran. Lebih dari 90% batu empedu adalah kolesterol, atau batu yang mengandung lebih dari 50% kolesterol, atau batu campuran, yaitu batu yang mengandung 20-50% kolesterol. Angka 10% sisanya adalah batu jenis pigmen, yang mana mengandung kurang dari 20% kolesterol. Faktor yang mempengaruhi pembentukan batu antara lain adalah keadaan statis kandung empedu, pengosongan kandung empedu yang tidak sempurna, dan konsentrasi kalium dalam kandung empedu. Tanda gejala kolesiasis. Yang pertama, sebagai sifat asimptomatik, nyeri tekan, kuadran kanan, atas, atau midepigrastik, samar yang menjalar ke punggung atau region bahu kanan. Yang ketiga, sebagian klien rasa nyeri. Yang keempat, mual dan muntah serta demam. Yang kelima, ikterus obstruktasi, pengaliran getah empedu ke dalam duodenum akan menimbulkan gejala yang khas, yaitu getah empedu yang tidak lagi dibawa ke dalam duodenum akan diserap oleh darah, dan penyerapan empedu ini membuat kulit dan membran mukosa berwarna kuning. Keadaan ini sering disertai dengan gejala gatal-gatal pada kulit. Yang keenam, perubahan warna urin dan feses. Yang ketujuh, regularitas gas atau flatus dan sendawa. Yang kedelapan yaitu defisiensi vitamin obstruksi aliran empedu jika akan membantu absorpsi vitamin A, D, E, K yang larut lemak. Karena itu klien dapat memperlihatkan gejala defisiensi vitamin ini jika obstruksi atau sumbatan biler berlangsung lama. Penurunan jumlah vitamin K dapat mengganggu pembekuan darah yang normal. Komplikasinya, yang pertama kolesistis atau peradangan kandung empedu, yang kedua kolangitis atau peradangan saluran empedu, yang ketiga heat drops, dan yang keempat emphysema. Pemeriksaan diagnostik atau penunjangnya, yang pertama sinar X-ray pada abdomen, yang kedua ultrasinografi atau USG, yang ketiga koleskintografi, yang keempat endoskopik retrograde cholangiopankreatropi, yang kelima cholangiotropi transhepatik perkutan, dan yang keenam magnetic resonansi cholangiopankreatografi. Masalah keperawatan pada preoperatif. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera, fisiologi atau inflamasi. Yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri. Yang ketiga, hipotermi berhubungan dengan proses penyakit. Yang keempat, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. Yang kelima, resiko ketidakseimbangan cairan dibuktikan dengan obstruksi intestinal. Yang ketujuh, resiko shock atau hipovolemik dibuktikan dengan kekurangan volume cairan. Masalah keperawatan pada post-operasi, yang pertama nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, yaitu prosedur operasi.
Yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri. Dan yang ketiga, risiko infeksi dibuktikan dengan efek prosedur invasif. Pengkajian, yang pertama, identitas pasien, meliputi nama, umur, jenis kelamin, alamat, tempat tinggal, tempat tanggal lahir, pekerjaan pendidikan. Koletiasis biasanya ditemukan pada 20-50 tahun dan lebih sering terjadi pada anak perempuan dibanding anak laki-laki. Yang kedua, keluhan utama merupakan keluhan yang paling utama yang dirasakan oleh klien saat pengkajian. Biasanya keluhan utama yang klien rasakan adalah nyeri abdomen pada kuadran kanan, atas, dan mual muntah. Selanjutnya, yang ketiga, riwayat kesehatan. Yang pertama, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dulu, dan riwayat kesehatan keluarga atau genogram. Yang keempat, pemeriksaan fisik. 1. Keadaan umum. Penampilan umum mengkaji tentang berat badan dan tinggi klien, kesadaran mencakup tentang kualitas dan kuantitas keadaan klien, tanda-tanda vital mengkaji mengenai tekanan darah, suhu, nadi, dan respirasi. Yang kedua, yaitu sistem endokrin, mengkaji dengan keadaan abdomen dan kantung empedu. Biasanya pada penyakit ini, kantung empedu dapat terlihat dan teraba oleh tangan karena terjadi pembengkakan pada kandung empedu. Selanjutnya, yaitu pola aktivitas, nutrisi, dikaji dengan porsi makan dan nafsu makan, aktivitas, dikaji dengan aktivitas sehari-hari, kesulitan melakukan aktivitas, dan anjuran bed rest. Yang ketiga, aspek psikologis, yaitu kaji tentang emosi, pengetahuan terhadap penyakit, dan suasana hati. Keempat, aspek penunjang. Yang pertama, hasil pemeriksaan labor, yaitu bilirubin, amilase serum meningkat. Yang kedua, obat-obatan terapi sesuai dengan anjuran dokter. Kita masuk ke intervensi keperawatan. Yang pertama, diagnosa keperawatannya adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama 1x24 jam, pasien menyatakan nyeri hilang, berkurang, atau menurun dengan kriteria hasil. 1. Keluhan nyeri menurun. 2. Meringis menurun. 3. Sikap protektif menurun. 4. Gelisah menurun. 5. Kesulitan tidur menurun. Intervensinya, yang pertama, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Yang kedua, identifikasi skala nyeri. Yang ketiga, identifikasi respon nyeri nonverbal. Yang keempat, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Yang kelima, identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri. Yang keenam, identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri. Yang ketujuh, identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup. Yang kedelapan, monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan. Dan yang terakhir, monitor efek samping penggunaan analgetik. Selanjutnya, diagnosa keperawatan yang kedua, yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan, status nutrisi pasien membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, porsi makan yang dihabiskan meningkat. Yang kedua, berat badan membaik. Yang ketiga, indeks massa tubuh membaik. Yang keempat, frekuensi makan membaik. Dan yang kelima, nafsu makan membaik. Intervensinya, yang pertama, identifikasi status nutrisi. Yang kedua, identifikasi alergi dan intoleransi makanan. Yang ketiga, identifikasi makanan yang disukai. Yang keempat, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien. Yang kelima, identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik. Yang keenam, monitor asupan makan. Yang ketujuh, monitor berat badan. Yang terakhir, monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Terima kasih. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.